you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Perkenalkan, nama saya Nurul Sitainsa dari kelas 12 SP2 dari SMK Bunga Persada Cianjur. Di sini saya akan mewawancarai Bidan, namanya siapa? Dwi. Bidan Dwi. Menurut Ibu, apa definisi gangguan pola tidur? Pengertiannya, Iya, menurut aku sendiri, iya, jadi bukan menurut materi ya. iya. Kalau menurut aku sih keadaan di mana seseorang itu mengalami resiko suatu perubahan pola istirahat kayak gitu, di mana pola istirahatnya itu terganggu, terus jadi kayak membuat rasa nggak nyaman ke diri, terus jadi suatu kebiasaan kayak gitu. Jadi gelisah. Mm-mm. Ibu pernah ngalamin pasien yang punya gangguan pola tidur? Kalau misalkan bidan sih sebenarnya nggak ada ya, tapi beberapa di pengalaman sebelumnya ya ada aja sih. Oh. Boleh diceritain Gimana? pengalaman yang pasien yang punya gangguan pola tidur? Oh, biasanya keluhannya kayak Iya. gitu. Kalau keluhan dari pasien tersebut sih karena kebiasaan terus pola hidup kayak gitu. Kalau misalnya penyakit sih belum ada ya. Biasanya kalau misalnya kayak gitu gangguan pola tidur itu biasanya dia datangnya ke dokter spesialis. Kalau buat ke bidan sendiri nggak ada. Kalau buat teman sih pengalaman dari temannya mah pasti ada aja kayak gitu. Karena apa sih? Karena kebiasaan, terus pola hidup, terus gaya hidup ya, sama aja sih kayak pola hidup ya. Biasanya karena kebiasaan mengonsumsi kopi kayak gitu. Nah, biasanya yang ngalamin Gangguan pola tidur. gangguan tidur itu dialaminya banyaknya sama remaja. Menurut Ibu, kalau misalkan ada yang gangguan pola tidur yang gitu, gimana cara mengatasinya? Pertama, atur pola tidurnya, biasain. Jadi misalkan dia tuh udah pengen ngerencanainnya, udah mau ngaturnya itu jam 9 malam gitu. Ya udah, kalau misalnya udah sebelum jam 9 tuh diinin aja, udah sama diri sendiri tuh punya alarm. Oh, udah jam segini berarti waktunya mau tidur, berarti harus siap-siap. Pertama, siap-siapnya ya bukan siap-siap yang gimana-gimana, tapi lebih ke kitanya harus relaxin diri dulu sendiri. Terus kebiasaan suka ngopi, biasa kan karena ngopi kan ngaruh ya. Kalau misalnya emang kita pecinta kopi, ya udah dikurangin dulu aja. Kalau emang tujuan kita tuh pengen ngatur pola tidurnya kayak gitu. Terus lebih memikirkan hal-hal yang positif. Di klinik ini berapa persen yang pernah mengalami gangguan pola tidur? Kalau di klinik ini sih aku nggak bisa ngitung persenannya karena ini klinik bukan yang khusus nerima pasien dengan gejala tersebut. Tapi kalau di beberapa klinik, hitungan aku sih ya paling sekitar 40% sampai 60%. Kalau nggak salah di Indonesia juga kayak gitu ya. Nah, sekitar 67% kalau nggak salah. Dan biasanya dialami sama remaja kayak gitu. Tapi belum ada yang pernah kesini gara-gara gangguan pola tidur. Ada beberapa ya yang sampai minta obat. Cuma kan karena kita itu bukan dokternya, juga bukan dokter spesialis untuk itu, jadi ya hanya kayak konseling kayak gini, konseling gimana caranya biar pola tidurnya itu normal kayak gitu. Sekian wawancara ini. Terima kasih untuk Ibu Bidan sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.